Episode 29. Penyesalan yang sia-sia. Undangan itu sampai ke tangan Saka tanpa sengaja. Sebuah kartu berwarna ivory dengan ukiran emas di sudutnya. Ia menemukannya di meja ruang kerja atasannya, terselip di antara berkas proyek yang belum sempat dia periksa. Awalnya ia tak peduli, tapi saat matanya menangkap satu nama yang terlalu ia kenal, Alea, jantungnya seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Tangannya gemetar ketika membuka kartu itu. Belum ada tanggal pernikahan tertulis, hanya ada tanggal pertunangan yang telah terlaksana. Dan kalimat sederhana namun tegas. Dengan penuh rasa syukur, kami mengabarkan pertunangan Arsen dan Alea. Arsen, nama itu lagi. Nama lelaki yang selama ini ia anggap hanya singgah. Yang ia kira hanya pelarian. Yang ia pikir tak akan pernah benar-benar serius. Ternyata ia salah. Saka terduduk perlahan di kursi kerjanya. Dadanya terasa sesak. Tapi bukan karena marah. Bukan juga karena cemburu semata. Ini merasa sangat kehilangan. Benar-benar tak akan ada lagi kesempatan baginya kali ini. Semua sudah terlambat. Awalnya ia masih berharap. Kini ia sadar, Alea bukan lagi miliknya. Bahkan mungkin sudah sejak lama. Mungkin ia tak pernah benar-benar memilikinya. Hatinya terasa hancur. Ia tidak rela, namun hanya bisa kesal dan menyesal. Di apartemennya yang kini terasa megah namun hampa, Celia berjalan dengan senyum puas. Ia sudah tahu kabar itu lebih dulu, bahkan sebelum Saka, ia menerima pesan dari seorang teman lama yang bekerja di hotel tempat. Arsen melamar Alea. Foto-foto tersebar cepat. Arsen berlutut, Alea terharu. Kedua orang tua Alea tersenyum bangga. Celia tertawa sinis. Ia iri melihat kebahagiaan itu, tapi juga lega. Bagus, gumamnya. Semakin cepat dia menikah, semakin cepat Saka benar-benar akan melupakannya, dan hanya akan menjadi miliknya. Namun yang tidak ia tahu, Saka tidak merasa dimiliki dengan sebenarnya. Ia hanya merasa terikat. Pernikahan mereka berjalan seperti sandiwara yang disepakati tanpa naskah cinta. Saka tersenyum di depan orang lain, bersikap lembut pada Celia, memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Tapi hatinya kosong. Ia takut jika bersikap dingin, takut Celia terluka lagi, takut ia melakukan hal nekat lagi seperti waktu itu. Akhirnya ia memilih berpura-pura, dan setiap kepura-puraan itu justru menggerogoti dirinya sendiri. Saka akhirnya bertemu Alea secara tak sengaja di sebuah galeri seni sore itu. Alea terlihat berbeda, bukan karena pakaian atau riasan, tapi caranya tersenyum, tenang, mantap. Tidak lagi ada bayangan ragu seperti dulu. Saka berdiri terpaku. Alea yang pertama menyadari kehadirannya. Saka, kamu juga di sini? Sapaan itu tetap sopan, tetap lembut, tapi tak lagi bergetar. Saka tersenyum tipis. Aku dengar, kamu dilamar. Alea mengangguk. Iya benar. Tak ada penjelasan panjang. Tak ada rasa bersalah. Saka menelan ludah. Kamu? Apa kamu bahagia? Alea menatapnya. Tatapan itu tidak menyalahkan, tidak menuntut. Hidup mengajarkanku satu hal, katanya pelan. Mengejar orang yang tak memiliki kita itu melelahkan. Tapi dipilih dengan sungguh-sungguh, itu menenangkan. Saka merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Ia ingin berkata, aku menyesal. Ia ingin berkata, andai waktu bisa diulang. Tapi ia tahu, semua itu tak berarti lagi. Aku harap kamu bahagia, ucapnya akhirnya. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu bukan kebohongan. Alea tersenyum tulus. Aku juga berharap hal yang sama untukmu. Mereka berdiri dalam jarak yang tidak terlalu jauh, tapi terasa seperti dua dunia berbeda. Saka sadar, ia kalah bukan karena satu malam itu, bukan karena Celia, bukan karena keadaan. Ia kalah karena ia ragu, karena ia menunda, karena ia baru menyadari nilai Alea saat seseorang lain sudah berdiri di sampingnya dengan keyakinan penuh, dan lelaki itu bernama Arsen. Sementara itu, Arsen tidak pernah main-main. Sejak hari lamaran itu, ia bergerak cepat. Ia datang menemui orang tua Alea secara resmi. Ia membawa keluarganya. Ia membicarakan tanggal pernikahan. Bahkan semua persiapan sudah ia pesan tanpa menunggu terlalu lama. Aku tidak ingin menunda lagi, katanya pada Alea suatu malam. 2 tahun kamu menunggu orang yang salah. Itu sudah cukup. Sekarang giliranku yang tidak ingin kehilangan waktu.
Alea tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Kamu tidak takut aku berubah pikiran? Arsene menatapnya lekat. Kalau kamu berubah pikiran, aku akan meyakinkanmu lagi. Bukan dengan paksaan, tapi dengan bukti. Dan ia memang membuktikan. Arsene mengatur jadwalnya agar lebih banyak waktu bersama Alea. Ia menemaninya memilih gaun. Ia mendengarkan detail kecil tentang konsep pernikahan impiannya. Ia bahkan tahu warna bunga favorit ibu Alea. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah diperhatikan oleh Saka. Alea perlahan merasa hatinya benar-benar berpindah. Bukan karena ingin melupakan masa lalu, tapi karena masa depan di hadapannya terasa jauh lebih pasti. Namun, tidak semua orang bisa menerima dengan mudah. Suatu malam, Saka berdiri di balkon rumahnya, memandangi langit kota yang gelap. Ia memegang ponselnya, membuka foto lama. Alea tertawa di sebuah kafe sederhana. Tanpa sadar, foto itu diambilnya dulu saat mereka masih sering bersama. Ia tersenyum pahit. "Maaf," bisiknya pada layar yang tak menjawab. Langkah kaki terdengar dari belakang. "Celia, kamu melamun lagi?" tanya Celia, berusaha terdengar manis. Saka mengunci layar ponselnya. "Tidak." Celia mendekat, memeluknya dari belakang. "Kamu akan selalu di sini kan? Sama aku?" Pertanyaan itu terdengar seperti ketakutan tersembunyi. Saka memejamkan mata sesaat. "Iya, aku selalu di sini." Jawaban itu terdengar seperti kewajiban. Celia tersenyum puas, tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa ia definisikan. Kemenangan yang terasa hambar. Kabar tentang tanggal pernikahan Arsene dan Alea akhirnya tersebar. Hanya dalam waktu singkat, semuanya terasa begitu cepat. Gaun sudah jadi, gedung sudah dipesan, undangan hampir selesai dicetak. Alea berdiri di depan cermin mengenakan gaun putih yang masih disemat jarum peniti. Arsene berdiri di belakangnya. "Kamu sudah yakin padaku kan?" tanya Arsene pelan. Alea menatap bayangannya sendiri. Ia melihat perempuan yang dulu menangis diam-diam karena cinta yang tak terbalas. Perempuan yang dulu rela menunggu tanpa kepastian. Sekarang ia melihat perempuan yang memilih. Bukan dipilih karena terpaksa, bukan dipertahankan karena kasihan, tapi dicintai dengan sungguh-sungguh. "Aku sangat yakin," jawabnya mantap. Arsene tersenyum, lalu menggenggam tangannya dari belakang. "Setelah ini," katanya, "aku tidak akan membiarkan siapapun membuatmu ragu lagi." Alea menoleh, tersenyum lembut. "Dan aku tidak akan lari lagi dari kebahagiaanku sendiri." Di tempat lain, Saka melihat undangan resmi itu. Ia membaca nama Arsene di samping nama Alea sekali lagi. Kali ini ia tidak marah. Ia hanya terdiam. Dan akhirnya, ia benar-benar mengerti. Beberapa orang datang dalam hidup kita untuk mengajarkan arti kehilangan. Beberapa orang lain datang untuk mengajarkan arti kepastian. Saka adalah pelajaran. Arsene adalah pilihan. Dan Alea akhirnya memilih dengan sadar. Menjelang hari pernikahan, badai tampak mereda. Namun satu hal masih menggantung di udara. Seseorang yang belum sepenuhnya menerima. Seseorang yang merasa semuanya berjalan terlalu cepat. Dan seseorang yang mungkin belum selesai dengan masa lalu. Apakah pernikahan itu akan berjalan semulus rencana? Ataukah ada rahasia terakhir yang akan muncul sebelum semuanya benar-benar berakhir? Bersambung.